Sobat FEB, kembali lagi di episode kedua 360. Hari ini kita akan kupas tuntas soal kebijakan PPN 12% yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan berlaku efektif di Indonesia mulai tanggal 1 Januari 2025 ini. Sebelumnya, aku mau ngebahas sedikit nih tentang pajak. Di Indonesia sendiri, ada dua pajak yang wajib dibayarkan oleh taxpayers atau wajib pajak, yaitu PPh dan PPN. Nah, PPh adalah pajak yang dikenakan untuk penghasilan yang diterima setiap individu ataupun badan usaha. Contohnya, gaji karyawan biasanya dipotong langsung oleh perusahaan untuk pembayaran pajak, sehingga hanya pekerja dengan penghasilan di atas batas tertentu yang wajib membayar PPh. Sedangkan PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri. Contohnya, harga makanan di restoran biasanya sudah termasuk PPN, sehingga semua orang, baik langsung maupun tidak langsung, ikut membayar pajak tersebut. Mungkin Sobat FEB udah sempat ngikutin nih berita soal PPN ini dari beberapa bulan ke belakang. Bahwasanya tarif PPN di Indonesia adalah sebanyak 11%. Lalu pada Januari 2025 ini naik ke 12%. Nah, tapi sebenarnya kebijakan ini dibatalkan nih oleh pemerintah, sehingga tarif PPN 12% hanya ditetapkan untuk barang-barang yang terkategori dalam barang mewah. Contohnya, rumah dengan harga jual di atas 30 miliar, kapal pesiar, dan lain-lainnya. Kebijakan ini juga sudah berlaku mulai tanggal 1 Februari 2025 ini. Terus nasib PPN untuk barang mewah gimana ya? Nah, perlu diketahui nih bahwa pembatalan PPN 12% kemarin itu diatur lewat PMK atau Peraturan Menteri Keuangan nih Sobat FEB. Singkatnya, yang dibahas dalam PMK ini adalah penggunaan nominal 12% untuk PPN. Jadi, walaupun tarif dasar PPN yang berlaku saat ini adalah 12%, perhitungan PPN pada barang non-mewah menggunakan dasar pengenaan pajak yang disebut nilai lain atau 11 dari 12 harga jual atau nilai barang impor. Contohnya itu kayak gini nih. Misalnya, Sobat FEB mau beli laptop nih. Laptop tersebut harganya 12 juta. Nah, di kebijakan sebelumnya yaitu PPN 11%, berarti kita langsung kaliin aja 11% dikali 12 juta, yaitu Rp1.320.000. Dan total harga yang harus dibayar Sobat FEB untuk membeli laptop tersebut adalah 12 juta ditambah Rp1.320.000, yaitu Rp13.320.000. Sedangkan kalau PPN 12% dengan perhitungan yang sama, Sobat FEB harus membayar total harga laptop sebanyak 12 juta ditambah Rp1.440.000, yaitu Rp13.440.000. Nah, di kebijakan yang tetap saat ini yaitu dasar pengenaan pajak 11/12 dari harga barang, cara perhitungannya adalah Sobat FEB dapat mengalihkan harga laptop 12 juta dengan nilai 11/12 yang menghasilkan nominal 11 juta rupiah. Lalu dikalikan lagi dengan PPN 12% dari dasar pengenaan pajak, yaitu 12% dikali 11 juta sama dengan Rp1.320.000. Dengan total harga yang harus dibayar 12 juta ditambah Rp1.320.000, yaitu Rp13.320.000. Dari perbandingan perhitungan ini dapat dilihat bahwa pada akhirnya Sobat FEB itu tetap membayar PPN yang senilai 11%, walaupun dalam kebijakan itu tertulisnya 12%. Nah, kalau sekiranya Sobat FEB menemukan 12% di struk pembelian, jangan panik ya Sobat FEB, karena perhitungannya akan tetap 11%. Tapi walaupun kebijakannya tetap sama, kira-kira tetap ada dampaknya nggak sih? Batalnya kenaikan PPN jadi 12% memang kebanyakan membuat kita sebagai masyarakat jadi lega karena belanja nggak jadi semakin berat. Begitupun juga buat perusahaan.
Mereka nggak perlu susah untuk menyesuaikan harga dan nggak jadi kehilangan pembeli. Tapi Sobat FEB, ada sisi lain yang nggak bisa kita abaikan. Pemerintah menjadi kehilangan potensi pemasukan pajak yang begitu besar. Dari target awal 70-80 triliun jadi cuma 3,2 triliun nih. Nah, ini bisa berdampak juga ke kita tahu. Gimana ya cara nutup kekurangan itu? Bisa lewat efisiensi anggaran atau malah ada pajak lain yang bakal naik di masa depan ya? Selain itu, kebijakan yang sering berubah bikin pelaku usaha juga bingung. Mereka jadi sulit bikin strategi untuk jangka panjang. Kalau PPN tiba-tiba dinaikkan nanti, siap-siap lagi deh buat adaptasi. Jadi, walau nggak jadi naik sekarang, efeknya tetap ada dan patut kita perhatikan. Jadi Sobat FEB, batalnya PPN 12% ini bukan berarti tanpa dampak. Pemerintah tetap butuh pemasukan dan kebijakan bisa berubah lagi di masa depan. Jadi gimana? Menurut Sobat FEB, apa sih solusi terbaik dari kebijakan ini? Nah, itu dia kupas tuntas soal kebijakan PPN 12%. Yuk share pendapat Sobat FEB dan sampai jumpa di episode 360 selanjutnya. See you!